Shalom, selamat malam dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui program rehat dan doa malam edisi Selasa 16 November 2021. Mari siapkan hati dan pikiran kita memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendasari rehat malam ini dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 13, dan sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Malam ini ya Tuhan, melalui program rehat dan doa malam edisi 16 November 2021, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami semua boleh dimampukan untuk memahami maksud daripada firman kebenaran-Mu ini. Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah akan penyebaran firman kebenaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan dimanapun layanan ini boleh dijangkau ya Tuhan, dan boleh diterima oleh jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui bibir hamba-Mu ini, Engkau urapi ya Tuhan, dan firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab diberi judul Tabut Perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem
untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup, sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita dituntun tema hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya sangat sibuk. Begitulah jawaban beberapa orang anggota jemaat ketika sedang dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja, ketika sudah tidak pernah lagi mengikuti persekutuan. Jika kita diajak bergumul bersama pendeta dan majelis gereja tentang jalan keluarnya, kira-kira apa yang akan kita sarankan? Raja Salomo yang sedang berusaha memindahkan tabut perjanjian dari Yerusalem ke dalam bait suci di Sion, jika dipikirkan sebagai seorang raja, tentu ia pasti punya banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan dan diurusnya. Namun, mengapa ia tetap meluangkan waktu untuk perkara ini? Jawabannya ialah bahwa karena Raja Salomo sadar benar bahwa sebagai seorang raja ia pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ia tetap menyempatkan waktunya untuk berkontribusi dalam pemindahan tabut perjanjian. Selain itu, ia mengajak bangsa Israel berkumpul dan mensyukuri pemindahan tabut perjanjian ke dalam bait suci dan mengadakan syukur besar-besaran.
Bayangkan pembacaan kita mengatakan bahwa Raja Salomo mempersembahkan kambing, domba, dan lembu, sapi yang tidak terhitung banyaknya. Di saat kita berdoa, kita beroleh pengharapan, dan melalui doa kita pun beroleh kekuatan. Itu semua dilakukan oleh Raja Salomo karena ia paham jika tabut perjanjian ada dalam bait suci yang ia bangun, maka itu adalah simbol kehadiran Allah yang patut disyukurinya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita terbawa arus rutinitas duniawi dan melupakan tujuan utama kita diciptakan? Belajar dari Salomo, di balik kesibukannya, ia masih menyempatkan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali bersyukur ya Tuhan bahwa ibadah singkat kami melalui program rehat dan doa malam ini boleh kami lalui bersama dengan baik. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Bahkan kami sudah merenungkan firman ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk lebih memahami maksud daripada firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Kami baru saja diperlihatkan sikap Salomo yang tetap setia di dalam memuji, memuliakan Tuhan, bahkan memprioritaskan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kami diperlihatkan satu keteladanan yang luar biasa dari Raja Salomo ya Tuhan, bahwa sekalipun kedudukannya sebagai seorang raja untuk bagi bangsa Israel pada zamannya ya Tuhan, tetapi dia pun terus memprioritaskan pekerjaan Tuhan, bahkan selalu memuji Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Biarlah ya Tuhan melalui perenungan malam ini kami juga dimampukan untuk selalu memprioritaskan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat semua pekerja gereja yang sudah terlibat dalam program rehat dan doa malam ini. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat ya Tuhan, Tuhan terus peliharakan, sempurnakan kesehatan dan hikmat pengetahuan bagi mereka untuk tetap setia melayani Tuhan di tempat ini ya Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk beberapa program kerja gereja di tempat ini ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya melalui semua program kerja yang sudah direncanakan, bahkan yang sedang berlangsung itu Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kiranya segala sesuatu yang dibutuhkan di dalamnya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Kami berdoa untuk proses pemilihan penatua dan diaken yang sedang berjalan prosesnya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun prosesnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua panitia, bahkan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, Engkau pakai mereka
supaya semuanya boleh bekerja dengan maksimal demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi anak-anak mereka, dalam pertumbuhan anak-anak mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan, dalam masa tua mereka, bahkan apapun kondisi anggota jemaat-Mu ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengetahuinya. Dan karena itu ya Tuhan, sempurnakan setiap yang menjadi rencana dan cita-cita dari anggota jemaat-Mu sendiri ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan akan setiap anggota jemaat yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka, menjamah setiap yang berharap kesembuhan dari Tuhan, supaya iman mereka tidak goyah. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang berdiam di dalam hati mereka, mereka terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang mereka hadapi. Bapa di surga, melalui doa pada malam ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama beberapa anggota jemaat-Mu atas ulang tahun kelahiran mereka, di antaranya Yusa Anggi Taruk Bua, Bapak Marinus Paembonan, Samuel John Paul Sweet, Aldrich Ahad Silambi. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka melalui pertambahan usia hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan. Berikan umur panjang, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan berkat-berkat-Mu dalam setiap langkah hidup mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa hanya mengucap syukur kepada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga bersyukur bersama atas ulang tahun pernikahan Bapak Markus Sampe dan Ibu Marta Parupang, Bapak Christian Siswanto dan Ibu Lydia, Bapak Jumarten Sampe dan Ibu Natasha Tandi Payung. Tuhan, Engkau yang memberkati pernikahan ini sehingga boleh berulang tahun pada hari ini. Berkati rumah tangga ini ya Tuhan, berkati anak cucu mereka, berkati setiap apa yang diupayakan, diusahakan dan dikerjakan. Tuhan, Engkau berkati supaya dari semuanya itu mereka diberi kelimpahan dan damai sejahtera-Mu mereka boleh alami bersama-sama keluarganya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan bahwa sampai hari ini kami boleh menikmati sukacita damai sejahtera-Mu oleh karena pandemi yang selama ini meresahkan bangsa kami bahkan dunia ini ya Tuhan, saat ini boleh berangsur-angsur pulih. Kami punya kerinduan ya Tuhan, suatu saat pandemi ini boleh berlalu dari muka bumi ini dan kami semua boleh menjalani kehidupan secara normal karena Tuhan sendiri yang beracara di dalamnya. Bangsa negara kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemimpin bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang senantiasa memimpin mereka, memberikan hikmat akal budi bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai di tempat ini ya Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan yang cukup
Berikan hikmat akal budi yang sempurna untuk senantiasa membawa jemaat-Mu di sini ke arah yang lebih baik. Semua yang diprogramkan boleh dilaksanakan dengan baik oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami. Dengarkan doa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kiranya doa ini disempurnakan sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah singkat melalui program rehat dan doa malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Terpujilah Kristus.